Post a comment. Bab 199. Wu Xiangming tidak mengatakan sepatah kata pun, masih bertekad. Wu Yong memikirkan sesuatu dan melanjutkan, Patriark, saya menemukan sesuatu kemarin. Saya belum melihatnya selama beberapa hari. Kekuatan Wu Xiangming jauh lebih kuat. Saya curiga dia pasti memiliki peluang besar. Wu Qiuan mengangguk dan terus berkata kepada Wu Xiangming, selama Anda memberitahu saya dari mana kesempatan Anda berasal, saya berjanji bahwa keluarga Wu tidak hanya akan menemukan cara untuk menyembuhkan Anda, tetapi juga bersedia membiarkan Anda kembali ke Wu. Keluarga, bagaimana? Wu Xiangming tiba-tiba tertawa, darah mengalir dari sudut mulutnya terus-menerus, matanya tegas. Wu Qiuan, ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat untuk Anda tonton, jika tidak, Anda mungkin akan hancur ketika keluarga Wu dihancurkan. Keluarga nomor 1 di Provinsi Jiangnan, dan semua bidang ini adalah karena pandangan sempitmu. Wajah Wu Qiuan sedikit marah, tepat saat dia akan melakukannya, seorang gadis muda berjalan keluar. Ayah, apa yang kamu lakukan? Wu Xinlan masuk, dan ketika dia melihat Wu Xiangming seperti ini, wajahnya sangat berubah. Ini hampir disiksa sampai mati. Meskipun dia tahu bahwa cara seni bela diri, kematian tidak bisa dihindari, tetapi dia tidak ingin ayahnya menyiksa orang lain seperti ini. Korban utama penyiksaan adalah Wu Xiangming. Wu Xiangming dulunya adalah pendampingnya, dengan pikiran terbuka. Dia telah mengagumi dan bahkan mengaguminya sejak dia masih kecil. Sekarang dia disiksa sedemikian rupa oleh ayahnya, dia benar-benar tidak tahan lagi. Ayah, kenapa kamu seperti ini? Setelah berbicara, Wu Xinlan hendak menelepon 120, tetapi sebelum panggilan dilakukan, ponselnya menghilang. Setelah itu, Wu Qiuan langsung dihancurkan. Matanya menatap Wu Xinlan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku melakukan ini untuk keluarga Wu. Xinlan, jika kamu berani ikut campur lagi, kamu akan dikurung dan segera berlatih. Wajah Wu Xinlan berubah, dan dia ragu-ragu, dia hanya bisa mengeluarkan sapu tangan dan menyeka darah dari sudut mulut Wu Xiangming. Wu Xiangming melirik gadis di depannya dan mengangguk, sangat rumit. Wu Qiuan terus bertanya, Wu Xiangming, saya menyarankan Anda untuk memberitahu asal-usul pil obat ini. Waktu persiapan pil obat ini tidak melebihi 1 bulan, Anda harus tahu keberadaan master pil obat. Selama Anda katakan padaku, apa yang kamu inginkan, keluarga Wu kami akan puas. Bah! Wu Xiangming meludahkan seteguk darah dan berkata dengan dingin, Wu Qiuan, jangan pernah memikirkannya. Wu Qiuan menyeka darah di wajahnya, matanya dingin, tepat ketika dia akan berbicara, ponselnya berdering, dan itu adalah pesan teks. Dia melirik pesan teks, ekspresinya menjadi suram, dan dia mengulurkan tangan dan menepuk wajah Wu Xiangming yang hampir terdistorsi. Wu Xiangming, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar kata-kata Mincui Villa. Ekspresi Wu Xiangming berubah ketika dia mendengar Mincui Villa. Tanpa diduga, alamat tuannya masih ditemukan. Sial! Dia menatap Wu Qiuan, meraung, Wu Xiangming, kamu tidak tahu betapa menakutkannya kamu. Tuan Ye ingin menghancurkan keluarga Wu, tapi itu hanya masalah 1 tangan. Hancurkan keluarga Wu saya dengan 1 tangan? Haha. Wu Qiuan tertawa. Wu Cheng, Wu Yong dan seluruh keluarga Wu semua tertawa. Meskipun keluarga Wu mengalami kemunduran, unta yang kurus dan mati lebih besar dari seekor kuda. Keluarga Qin dan Tangao ingin menghancurkan keluarga Wu dengan mudah, tetapi itu tidak mungkin. Belum lagi anak yang bau. Wu Qiuan berdiri, menatap beberapa orang, dan berkata dengan dingin, Wu Ting, Wu Yong, Wu Cheng, karena Wu Xiangming menolak untuk berbicara, kamu harus pergi ke Villa Mingcui dan menangkap binatang kecil itu. Aku ingin melihatnya. Lihat, pemilik anjing mengalami kecelakaan, akankah anjing itu mengatakan sesuatu untuk pemiliknya? Ya Tuan. Wu Xinlan melirik wajah ayahnya yang mengerikan, dan untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Bahwa Chen Ye selalu memberinya ilusi yang sangat berbahaya. Meskipun pihak lain masih muda, perasaan ini terlalu kuat. Tepat ketika 3 tuan dari keluarga Wu hendak pergi, pada saat ini, suara keras mengguncang seluruh keluarga Wu. Bang! Saya melihat bahwa gerbang Wu Jia secara langsung terdistorsi dan berubah bentuk, dan bahkan kelembaman yang kuat membuat gerbang itu terbang ke ruang tamu. Pukul tanah dengan keras. Blokir jalan ketiganya. Tidak hanya itu, 2 tubuh penuh darah terlempar langsung. Itu adalah 2 tuan di luar Wu Jiamen. Poin kuncinya adalah bahwa kedua tuan ini hampir hancur di dada mereka. Sangat menakutkan. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah. Beraninya seseorang membuat masalah di rumah Wu.
Segera, sosok seorang pemuda muncul di depan semua orang. Pria muda itu dingin dan acuh tak acuh, rambut hitamnya berkibar-kibar, dan matanya berkilat dingin seperti jurang. Hidungnya lurus dan bibirnya tipis seperti serpihan. Dia hanya berdiri di sana dengan dingin dan arogan, dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang menyesakkan di sekujur tubuhnya. Aura tak kasat mata sepertinya membuat semua orang dari keluarga Wu merasa tidak bisa bernapas. Itu adalah Chen Ye. Mata Chen Ye jatuh pada Wu Xiangming, yang seperti orang cacat di tanah. Kemarahan menggulung seluruh tubuh. Dia mengambil langkah, dan ada sedikit getaran di tanah. Matanya seperti es yang sangat dingin melirik semua orang yang hadir. Siapa yang melakukannya? Berdiri. Sosoknya mengalir keluasnya 9 surga, dengan paksaan tertinggi. Tanpa keraguan. Tidak ada keberatan yang diizinkan. Tidak ada seorang pun di keluarga Wu yang berbicara, dan benar-benar terpana oleh aura Chen Ye. Chen Ye maju selangkah lagi. Jejak kaki yang dalam muncul di tanah. Siapa yang melakukannya? Berdiri. Kedua kalinya. Pada saat ini, Chen Ye sangat kuat. Semua orang dari keluarga Wu harus menanggung kemarahan mengerikan Chen Ye. Ketika Wu Qiwan bereaksi, wajah tuanya memerah. Dia melirik Chen Ye dan berkata dengan dingin, "Bocah bau, aku baru saja akan mengirim seseorang untuk menemukanmu, tapi aku tidak berharap kamu sendiri yang datang ke pintu. Apakah kamu membunuh Tang Yuanxuan, putra Tangao?" Chen Ye mengangkat kepalanya, matanya yang seperti elang melesat keluar, dan mengambil langkah lagi. "Aku membunuhnya, bagaimana?" Mendengar kalimat ini, lebih dari selusin orang yang hadir terdiam. Suara Chen Ye terus bergetar di hati mereka, memicu gelombang demi gelombang. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ye akan mengakuinya dengan mudah. Apakah anak ini gila? Bahkan jika dia benar-benar membunuhnya, bagaimana dia bisa begitu tidak bermoral? Tangao yang menyinggung perasaannya. Bab 200. Wu Qiwan mencibir, "Karena kamu sendiri yang mengakuinya, itu akan lebih baik." Chen Ye mengabaikan Wu Qiwan sama sekali, tetapi mengambil langkah lain. Pada langkah ini, ada retakan besar di tanah di depannya. Ini seperti menggambar batas untuk keluarga Wu. Sisi Wu Jia. Satu neraka. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Siapa yang melakukannya? Berdiri. Ketiga kalinya. Menakjubkan. Di atas segalanya. Wu Cheng kewalahan oleh suasana, jadi dia berdiri dan memarahi, "Itu Lao Zu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan Lao Zu?" Mata tajam Chen Ye jatuh pada Wu Cheng, dan berkata, "Oke. Sekarang kamu telah berdiri. Kamulah yang menghancurkan dirimu sendiri, atau aku, Chen Ye, yang akan melakukannya. Aku menghancurkanmu, kamu tidak diizinkan untuk bertarung. Kembali, jika Anda melawan, saya akan menyerang dengan keras, jika Anda menyerang dengan keras, saya akan memukul mati, jika Anda menyerang hingga mati, saya akan menghancurkan keluarga Wu Anda." Ancaman. Ancaman telanjang. Siapa yang mengira bahwa seorang pria muda akan memasuki keluarga Wu sendirian? Berani mengancam genosida. Keluarga Wu adalah salah satu keluarga seni bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan. Cukup gila. Wu Cheng merasa seolah-olah ada tangan besar yang mencekik tenggorokannya, itu sangat tidak nyaman. "Sialan, persetan denganmu." Wu Cheng bergegas menuju Chen Ye. Seperti singa yang marah. Seluruh tubuhnya tampaknya membawa badai, dan energinya membuat kerikil kecil di sekitarnya terbang. Chen Ye melirik ke pihak lain dengan ringan, dan berkata, "Karena kamu melawan, maka aku akan melakukannya dengan keras." Pada saat yang sama, Chen Ye melemparkan pukulan. Tidak ada gerakan yang salah dalam pukulan ini. Di bawah operasi Qi yang menyebalkan, kekuatannya bisa mencapai 10.000 jin. Lengannya bahkan lebih bergejolak dan menyesakkan, yang sangat menakutkan. Mata Wu Cheng bergetar, dan dengan satu pukulan, dia benar-benar merasakan krisis yang dingin. Perasaan ini seperti ular berbisa yang menggigit tubuhnya. Dia secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Kedua tinju bertabrakan. Sebuah kekuatan destruktif meledak. Ledakan. Meskipun tidak ada suara patah tulang. Tapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Lengan kanan Wu Cheng benar-benar meledak. Berubah menjadi kabut darah. Darah secara bertahap menodai wajah Wu Cheng. Wajah Wu Cheng mengerikan dan dia berteriak. Rasa sakit yang kuat bahkan membuatnya ingin menjadi gila. Tapi rasa sakitnya baru saja dimulai, dan tinju Chen Ye tidak berhenti sama sekali. Itu mengenai tubuh Wu Cheng dengan kuat. Suara retak tulang muncul di dada Wu Cheng seketika.
Chen Ye mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan membantingnya ke bawah. Bang! Tubuh Wu Cheng menghantam tanah dengan keras. Percikan debu. Ah! Wu Cheng tidak tahan lagi, dan berteriak langsung, masih memuntahkan darah dari mulutnya. Chen Ye melirik luka Wu Xiangming, matanya dingin, dan kakinya yang besar menginjak pinggang Wu Cheng. Gigi untuk gigi. Kakak. Tulang patah lagi. Bahkan beberapa tulang telah dimasukkan ke dalam alat vital Wu Cheng. Pada saat ini, mata Wu Cheng hanya memiliki rasa takut. Setan. Orang gila. Semuanya terjadi begitu cepat. Tidak jauh, Wu Yong dan Wu Ting akhirnya bereaksi dan bergegas menuju Chen Ye. Wah, pengadilan kematian. Orang-orang dari keluarga Wu saya berani pindah. Chen Ye mengabaikan keduanya, memandang Wu Cheng, dan suara dingin terdengar. Aku juga berkata, jika kamu memukul dengan keras, aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Chen Ye menggulung semburan energi di bawah kakinya, dan menginjaknya dengan satu kaki. Menusuk dada Wu Cheng. Mata Wu Cheng melebar, dan dia kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Melihat adegan ini, Wu Yong dan Wu Ting yang bergegas masuk dengan cepat mengubah wajah mereka. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye tidak hanya berani memasuki rumah Wu sendirian. Beraninya kau membunuh orang di depan begitu banyak orang di keluarga Wu. Jangan mati. Karena kamu ingin mati, keluarga Wu kami akan memenuhimu. Bahkan ada pisau pendek di tangan keduanya, dan mereka menebas langsung ke arah Chen Ye. Chen Ye mendengus dingin, melangkah keluar, dan hantu Changlong berenang. Pisau Wu Ting dan Wu Yong langsung menebas di atas bayangan. Wajah keduanya mandek. Saya tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Chen Ye begitu cepat, seperti hantu. Saat keduanya mencari sosok Chen Ye, angin kencang bertiup. Sebuah tangan langsung menggenggam pergelangan tangan Wu Ting. Retak. Dengan suara, pergelangan tangan patah, pisau pendek jatuh langsung, dan ditangkap oleh tangan Chen Ye yang lain. Chen Ye memegang gagang pisau, dan pisau pendek itu dipenuhi dengan energi nyata. Niat membunuh meletus. Busur kematian merobek udara dan menebas tepat di leher Wu Ting. Detik berikutnya, darah menyembur, dan tubuh Wu Ting langsung jatuh. Wu Yong tidak bisa membayangkan bahwa Wu Ting bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun, matanya penuh ketakutan, dia tidak berani berpikir terlalu banyak, dia hanya bisa mengumpulkan semua kekuatannya dan menebas ke arah Chen Ye. Namun, mutasi menonjol. Udara di depannya sepertinya tiba-tiba mengembun, membentuk dinding udara. Tidak peduli apa, pisaunya tidak bisa dipotong sama sekali. Pupil matanya bulat, hampir putus asa. Ki sejati memadatkan dinding. Seorang kultivator. Anda adalah seorang kultivator. Secara alami, Chen Ye tidak akan memberi pihak lain hak untuk berbicara dan menembakkan pisau pendek di tangannya, menembus udara. Gelombang udara yang kuat menuju Yong seperti pisau pendek. Tubuh yang bertabrakan. Ding, terdengar. Dengan suara daging, itu terlihat jelas. Tubuh Cheng dipaku ke dinding. Pisau pendek kunci belum memasuki dinding 7 atau 8 cm. Ini adalah dinding yang kokoh. Seperti seni kematian. Pada saat ini, seluruh keluarga Wu terdiam. Mata semua orang gemetar ketakutan. Bahkan beberapa master yang basis kultivasinya mirip dengan 3 orang ini gemetar. Bagian belakang dipenuhi keringat, dan sudah lama basah kuyup. Dari tangan Wu Cheng, hingga Wu Ting dan Wu Yong jatuh satu demi satu. Bahkan tidak 10 detik. 3 master kelas 1 dari keluarga Wu dipenggal dengan begitu mudah. Fase kematian kuncinya mengerikan. Apa Lucon? Bahkan kepala keluarga Wu Xiangming, tidak bisa melakukannya dengan mudah. Rasa dingin kematian naik ke hati semua orang. Mereka memandang Chen Ye seolah-olah mereka melihat iblis. Chen Ye melirik semua orang, dan berjalan menuju Xiangming di tanah selangkah demi selangkah. Beberapa pembangkit tenaga listrik keluarga Wu yang awalnya di sekitar Wu Xiangming bubar dalam sekejap. Bahkan kepala keluarga Wu Qiwan, mundur 2 langkah. Chen Ye melirik Wu Xiangming dan menemukan bahwa pihak lain terluka parah, dan dia bahkan sia-sia.
Dia menekan kemarahan di hatinya, mengeluarkan ramuan, dan memasukkannya ke mulut Wu Xiangming. Wu Qiuan dan banyak tuan dari keluarga Wu benar-benar tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Pil obat itu ternyata milik anak ini. Semua rahasia di balik Wu Xiangming terkait dengan putra ini. Tetapi bahkan jika mereka tahu, apakah mereka berani melakukannya? Tidak semuanya. Wu Xiangming akhirnya merasa sedikit lebih baik ketika dia memasukkan pil obat. Tuan Ye, bawahan ini tidak kompeten. Suara Wu Xiangming bergetar, cukup malu. Kamu hanya berlatih, Shen Yanjue, jika kamu memberimu 1 bulan lagi, orang-orang ini tidak dapat menyentuhmu. Karena semua tulang penting patah, Chen Ye tidak bisa membantunya berdiri, jadi dia berdiri, dan matanya yang tajam menatap Wu Qiuan. Pelakunya ada di sini. Wu Qiuan, jangan berlutut dulu. Menyebabkan kematian. Suara melengking bergema di seluruh keluarga Wu. Suara ini seperti guntur, dan meledak di hati semua orang di keluarga Wu.